Baik, kita masih lanjut dalam dialog kesehatan kali ini, tentunya masih di Sehat Bersama Madu dan juga masih bersama jamu tetes herbal pelopor nomor 1 di dunia bernama Bioesa. Silakan untuk Anda bisa untuk mendapatkan produk kami di studio kami Jalan Suku Makmur nomor 73, Samudera Tulanggu, Jawa Timur, atau bisa menghubungi call center untuk order ya ke 085200 294 kali. Silakan, line telepon sudah kita buka ya di nomor yang ada di layar televisi. Tentunya untuk kali ini kita juga masih lanjut dengan tema kenali gejala hepatitis berdasarkan jenisnya. Tadi Dr. Suryo juga sudah memaparkan bahwa ternyata banyak sekali loh. A, B, C, D, E. Belum lagi kalau yang karena autoimun Mas Budi. Ya kan, dan yang itu tadi banyak loh ya. Dan kalau yang A untuk anak-anak ya. Biasanya anak-anak. Biasanya ya, anak-anak. Kemudian yang sembuh sendiri tadi apa tadi? A dan E. Yang lainnya bagaimana, betul sih? Yang lainnya bagaimana? Iya, yang lainnya biasanya perlu bantuan dari luar gitulah, kira-kira seperti obat-obatan, ada antivirus dan juga mungkin zat yang sifatnya memperbaiki fungsi hati. Yang mungkin yang paling cepat itu adalah ketika terkena hepatitis B atau mungkin juga hepatitis B-nya sudah relatif sembuh, tetapi kemudian ada lagi terkena virus hepatitis D. Nah, itu memang nanti pergerakan untuk perburukannya itu memang lebih cepat ya, bisa sampai jadi gagal hati, sirosis maupun kanker hati. Oleh sebab itu, orang kalau terpapar beberapa gejala yang ada kemungkinan ke arah peradangan hati itu perlu segera diperiksakan dan lebih diteliti terkena yang jenis apa, gitu ya. Karena dengan penanganan ini banyak kasus bisa terselamatkan. Baik, dokter, kalau secara umum hepatitis ini ada nggak sih istilahnya adalah gejala dari luar yang bisa kita lihat, dokter? Perubahannya di mana? Selain suhu dan sebagainya tadi. Yang terlihat dari penampakannya juga ya, kulitnya atau bola mata yang putih itu kelihatan kekuningan, kayak yang kita sebut sebagai penyakit kuning. Nah, itu memang sudah lebih cenderung ke organ hati ya. Dan kalau itu terjadi, baiknya memang perlu diperiksa lebih lanjut supaya kita tahu jenis yang mana yang terjadi gitu. Baik. Ada masa inkubasinya nggak sih kalau yang begini? Biasanya rata-rata ya bisa sekitar 2 sampai 6 minggu begitu. Tetapi beberapa yang lain bisa beberapa bulan karena hepatitis itu bisa menampilkan gejala yang ringan atau sama sekali tidak terlihat gejala. Tahu-taunya ketika dia sudah fasenya lebih lanjut kelihatan begitu. Tuh kan, Mas Bud. Gimana? Saya pernah ada pengalaman kawan saya itu, tapi sudah almarhum ya karena penyakit ini. Sekali lagi saya tidak menakut-nakuti pemirsa, segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Hepatitis B, saya tahunya itu ketika saya bawa fotonya dia ke tetangga saya, orang pinter ya. Si tetangga itu langsung mengindikasikan hepatitis B ini dengan melihat fotonya itu. Otomatis itu, Mas Bud? Itu di luar konteks lah, dilupakan aja. Cuman yang kita garis bawahi hepatitis B-nya ini dari ciri keluhannya itu, keluhan itu bagian sini, ulu hatinya ini perih katanya, perih terus ya itu tadi nggak mau makan karena mual-mual terus seperti itulah. Kalau saya lihat ciri sakitnya itu ya, tadinya dia badannya kekar ya, tiba-tiba habis itu dalam waktu singkat. Dokter tadi bilang masa inkubasi kemungkinan dari 6 minggu ada, dok ya. Berarti mungkin tidak kita sadari bisa jadi. Betul, sampai nanti berbulan-bulan ada. Dan saya ingat betul keluarganya itu dipeseni sama dokternya untuk memisahkan alat makan si pasien ini karena ini sangat menular katanya seperti itu. Dan satu orang kawan saya lagi juga pernah bercerita soal ini bahwa virus hepatitis B itu tidak mati oleh sabun,
hanya dengan sabun. Betul dok ya? Iya, termasuk kuat dia. Iya, jadi tidak bisa mati hanya dengan sabun. Jadi kita kayak mau membersihkan badan ini nggak pengaruh dengan virusnya ya dok ya? Oh, tetapi ini bisa jauh mengurangi begitu ya. Karena dengan air yang mengalir ya, ditambah juga desinfektan jumlahnya akan sangat berkurang dan itu sangat membantu dalam pencegahan. Iya. Terutama ya kalau mau makan atau mungkin mau memasak atau baru dari toilet wajib untuk mencuci. Dokter, sementara tadi yang diceritakan Mas Budi bahwa alat makannya harus dipisah-pisahkan. Berarti bisa menular melalui alat makan, sikat gigi, cukur jenggot, begitu ya. Nah, jadi memang kalau terkena hepatitis yang disebabkan oleh virus, kita harus hati-hati karena memang itu sifatnya bisa menular, gitu ya. Dan tetapi kalau yang bukan penyebabnya virus tidak menular, karena alkohol, autoimun, obat-obatan segala macam tidak menular ke yang lain. Baik. Dari jenis A, B, C, dan E tadi secara keluhan itu sama dok? Mirip-mirip, ya. Sama ya? Ya, hampir sama ya. Beberapa ada yang sedikit beda, sampai ada pembekakan. Yang satu lagi mungkin ada nanti fesesnya biasanya warnanya pucat nih, yang hitam ya, itu ya yang terjadi karena alkohol. Itu nanti fesesnya tidak seperti kumpul atau pucat, tetapi dia lebih hitam. Ya. Tapi itu sifatnya minor sedikit, umumnya sama. Baik, dokter, maaf ini, kalau memang ternyata dalam satu keluarga, Mas Budi ya, sudah ada yang menderita hepatitis, apapun jenisnya, apa yang harus dilakukan? Tentunya kita upayakan sebisa mungkin semacam diisolasi. Artinya tadi ya, peralatan-peralatan pribadinya perlu dibedakan. Kontak langsung juga mungkin ya sebisa mungkin perlu dikurangi. Karena potensi penularan ada di sana. Terus ya, yang lainnya kita perlu perhatikan mengenai ventilasinya, kebersihannya segala macam itu harus ditingkatkan. Baik. Kira-kira dokter, kalau misalkan memang oke lah, alhamdulillah nih sudah dalam perawatan tim medis dan sebagainya. Kira-kira untuk masa kesembuhan berapa lama? Tapi ada telepon masuk ya, dokter. Ini kita simak dulu ya Mas Budi ya. Ya. Ada yang akan bergabung di Zoom telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat bersama Bio HSA. Harapan selalu ada. Silahkan ya, nama dulu Bapak, monggo. Pak Sumadi ini di Oku Timur. Pak Sumadi di Oku Timur, terima kasih Oku Timur. Silakan langsung dengan beliau berdua Pak Sumadi. Oh iya. Jangan sama saya Pak Sumadi. Kelihatannya sudah sembuh, sudah lama. Ini tadi minum teh hangat kok panas lagi nih lambung nih. Gak bisa ya diminum teh hangat. Yang sakit siapa ini Pak Sumadi? Panjenengan ya, atau? Ya saya sendiri toh. Oh Pak Sumadi Mas Bud, minum teh hangat. Jadi kalau perutnya panas, sudah nyampe jalan di mana-mana ini Pak Ikut. Tempeli duit Pak. Oh betul. Ini sudah kita tempel-tempel masih sakit yang dalamnya. Yes. Karena salah minum tadi loh, minum teh panas ya Pak Sumadi ya? Iya, nyoba teh hangat langsung bereaksi. Dikira sudah enakan, sudah lama kan gitu. Tapi langsung diminum Bio HSA ini agak reda-reda dikit-dikit. Alhamdulillah. Testimoni juga ini. Ya berarti nggak bisa, kelihatannya sudah sembuh, tapi minum teh hangat belum bisa ya gitu ya maksudnya dok ya. Harus hati-hati ya. Oke ya. Baik, ya terima kasih itu aja dulu. Terima kasih. Dokter ada yang mau ditanyakan? Sudah? Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga bisa menjadi semacam testimoni loh. Apakah betul kalau ternyata yang punya asam lambung tinggi minum teh hangat ternyata itu bisa tiba-tiba berasa
kambuh tuh asam lambung. Ya, tentunya beberapa individu punya sensitifan yang mungkin agak berbeda begitu ya. Ada dengan air yang suhunya sedikit lebih tinggi, dia juga bisa manifest ya. Tentunya nanti disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Pada prinsipnya ya, kalau kita sudah menjalankan katakanlah pola makan yang baik, gaya hidup yang baik, itu penyembuhan berlangsung terus gitu ya. Jadi artinya perlu dikontinyukan gitu ya sampai betul-betul pulih kembali. Dan kalau sudah sembuh juga ya harus hati-hati, jangan sembrono lagi. Iya. Ya. Tapi Pada Pak prinsipnya Sumadi- penyakit lambung itu bisa pulih total. Ya. Pak Sumadi tadi kayaknya beda asam lambungnya. Gimana? Setelah mengkonsumsi BioAS tadi kan merasa baikan. Langsung sembuh. Nah, tapi kalau di sekali waktu beliau itu kambuh, ditempelin duit sembuh katanya. Berarti itu asam lambungnya itu bukan karena Asam lambungnya itu cerdas loh. dan Dia memahami situasi, duit Mas rupanya Pak Sumadi ini. Tapi saya senang sekali beliau bilang tadi sudah mengkonsumsi BioAS. Iya. Awas. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa yang Amin. lain. Iya. Kok lagu ya apa sih? Lambemu iku. Iki duduk lagu, oh iklan ta. Waduh soro iki. Aku sik kait ngomong dijedak iklan, purik lho aku, meneh gak teko aku wis. Baik, terima kasih banyak Pak Sumadi, sekaligus ini juga menjadi apa ya, bisa menjadi semacam testimoni juga ya. Iya.